Sampai itu ya, ketenangan kan. Jadi afirmasi pertama relaksasi, jadi afirmasi rileks, kedua afirmasi tenang, itu tahap-tahapnya seperti itu. Ketiga afirmasi damai. Jadi yang hasil akhir dari para pencari spiritual itu adalah kedamaian. Nah gitu. Kalau ada orang yang dibilang mempelajari atau mumpuni sebuah spiritual masih terombang-ambing dengan keadaan, cik kagetan, cik gumunan, masih istilahnya sifatnya itu apa ya, perkataan kita masih membawakan perasaan pada hati seseorang, itu belum sepenuhnya spiritualitas. Karena yang spiritualitas itu kita lebih bisa membawakan diri pada bagaimana kita menghargai seseorang, kita menghormati seseorang, dan gitu. Menguripkan sih digulai lah tentrem. Benar-benar. Iya mas. Bisa mencapai spiritualitas itu tadi, pripun? Nah itu kan ada dua. Itu kita dengan melatih keheningan. Keheningan itu menata diri, sekop batin. Kan gitu, kita lebih rendah hati, lebih menatap diri, lebih mawas diri. Jadi mawas diri itu kita lebih memahami diri kita sendiri. Kedua, memahami orang lain. Gitu. Kalau kita bisa memahami perasaan orang lain kan iso nepake karo awake dhewe. Kan gitu. Jadi kasih sayang lah yang gitu. Karena dunia ini yang diperlukan adalah kasih sayang. Karena 90% manusia di dunia ini telah kehilangan rasa kasih itu. Semata-mata kasih tapi hanya suatu untuk keegoan pada diri sendiri. Jadi kasih itu ada pamrih gitu loh. Tapi kasih yang sifatnya berbagi, kita saling hidup dalam kebersamaan, itu kan wis langka sekarang. Nah, untuk melatih pencapaian itu pripun pelakunya? Itu tadi kita dengan yoga, dengan meditasi, yang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Kita melatih ketenangan, relaksasi tadi kita melepas segala sifat-sifat keduniawian. Jadi di kerep-kerep melek beginilah. Nanti kan meditasi yang iso loh ya. Kalau mau loh ya, itu setiap jam 12 ke atas mandi, karena unsur air itu membawakan sifat memberikan energi, jadi sifatnya penetralisir. Mandi itu penting loh di malam hari. Semua air atau gimana? Air ya, air mandi biasa itu. Air mengalir atau Air mengalir boleh, air kamar mandi juga boleh, bebas. Yang penting mandi bersih, kondisi kita bersih. Kan kalau kita bersihkan pori-pori kita kan terbuka, tidak tertutup oleh namanya minyak. Karena energi masuk itu bisa melalui pori-pori juga. tertutup oleh minyak itu tadi. Iya. Terus jadi habis mandi kita lebih perenungan ya. Karo ngeti langit, cara Islami tafakur. Nah, jadi kita lebih mendekatkan dengan alam. Karo ini karo rokok sama lihat langit kan enak gitu kan. Habis itu kalau itu kan kondisinya rileks ya. Jadi kalau kita sudah merenungi, oh salahku apa ya, kurangku apa ya, itu yang namanya introspeksi diri, mawas diri, memahami diri kita sendiri. Koreksi lah intinya gitu ya. Nah itu setelah itu kita doa boleh, habis doa meditasi. Nanti kalau sudah taraf ke atas adalah melatih yoga. Yoga itu penyatuan
unsur cipta rasa karsa jiwa, cipta rasa jiwa lan raga itu menyatu sinkron. Itu tahapnya sudah di atasnya meditasi sebenarnya gitu. Kalau kita sudah menyatukan 4 unsur dalam diri kita baru latih yoga, karena yoga itu sifatnya ke raga ya, terhubung dengan raga. Jadi raga itu bergerak tanpa kita menggerakkan dengan pikiran, tapi sudah menggunakan hati nurani. Alam, sifat alam yang sifatnya manunggal dari 4 sumber alam itu tadi. Nanti tangan itu sogo ya, bergerak diri. Mohon maaf Mas Tinus, masalah meditasi ya. Kalau kita bilang yoga itu orang awam kan lebih identik fokusnya itu pada ajaran suatu religi, mungkin dari datanya dari India atau Hindu dan lain-lain. Nah itu seperti apa? Atau semua ajaran religi itu memiliki yoga tapi beda nama atau gimana itu? Karena nanti takutnya, wah ini kok mempelajari agama liya dan lain. Nah banyak orang kan mengejudge seperti itu. Kalau orang awam lah ya, mohon maaf. Ya itu kita intinya nggak usah terpengaruh paham sana paham sini. Ya intinya kita membangun suatu sifat, karena alam ini akan dinetralisir, dimurnikan kembali, dan ajaran itu akan dimurnikan juga. Gitu ya. Jadi sifatnya kembali pada kemurnian. Kemurnian itu sifatnya tidak diada-adakan, tapi benar-benar ada yang dinamakan sejati. Nah gitu. Iya. Soalnya banyak gini, banyak orang yang tidak mau mengakui gitu loh, ketika itu tidak dari golongan saya, meskipun toh itu benar. Nah itu cara menyikapi hal-hal semacam itu seperti apa gitu. Ya kita yang ngomong Jawa ki enek-enek anak orang yang seperti itu, kita hanya diam dan mengamati saja. Gitu ya. Gitu. Yang penting ya wis lah, ben ngono ben ngono kan ngono. Akuyu ya. Nah gitu, kita jadi hidup itu kok ndak kayak kita katut kegowo, malah pikiran kita terbawa negatif. Benar. Nah Sugesti gitu. ya. Nah, yang penting akhirnya nanti ujung-ujungnya kita menilai orang lain, iya kan? Ngejudge. Terus akhirnya lali caranya menilai diri kita sendiri. Jadi ada 3 pemahaman dalam hidup ya, itu kalau saya ambil 3P. P pertama itu adalah pengalaman. Pengalaman itu sesuatu yang dialami dari segala perbuatan kita sehari-hari, itu pengalaman dari proses waktu ya. Kedua itu adalah pengamatan, sesuatu yang diamati dari 5 panca indera kita. Ya, kalau kita sudah mengamati dari pengalaman dan pengamatan itu, kayak wis paham, baru kita bisa menerapkan dalam diri kita. Syukur-syukur tinggu wong liya, kan gitu. Karena enaknya hidup itu saling berbagi gitu. Dan bisa manfaat. Dan jangan sampai kalau sudah pintar, jangan merasa diri kita pintar, karena asalnya pintar itu di saka bodho kan gitu. Benar. Kita bisa menjadi kaya asalnya dari miskin kan gitu. Itu namanya wong Jawa ngarani wong ki ngrumangsani gitu. Oh gitu. Kita menjadi besar asalnya dari kecil. Nggak mungkin tau tadi gede mesti tadi bayi sih tau. Kan gitu. Barang enak cah cilik ngene dilok kowe cah bayi kan. Nggak, walaupun itu anak yang di usia muda, itu dihargai. Jadi sifat menghargai itu tidak pandang usia. Justru kita yang lebih tua dari, misalkan lebih muda, kita memberikan contoh yang baik dan memberikan dukungan yang baik. Benar. Itu Iya. itu yang namanya hamemayu hayuning sasono. Jadi kita lebih memberikan motivasi. Kalau kita sudah merasa pintar atau ya nggak merasa pintar, kalau kita sudah bisa memahami, kita memberikan motivasi yang tidak mengerti biar mengerti. Ayo toh. Itu ada kebersamaan. Tapi nek rumah so pinter terjadi perselisihan. Nah dunia ini kan hancur-hancuran gara-gara itu kan. Nah ini mau sampai kapan gitu. Akhirnya apa? Alam yang bertindak, karena sudah terlalu banyaknya sifat-sifat yang seperti itu. Nanti saya jelaskan, nanti saya hubungkan dengan kaitannya yang akhir zaman itu ada hubungannya dengan kisah wayang, yaitu Baratayuda Jaya Binangun. Jadi
Masalah itu nanti kalau kan manusia kan diberi 5 indera yang sudah bawaan dari lahir ya, perasa, penciuman, peraba, penglihatan, dan pendengaran. Nah, dengan kita bisa melatih spiritual itu, kita bisa meningkatkan tingkat kefokusan dan kesadaran kita. Jadi tujuan spiritual kan di benak dhewe luwih fokus, luwih tenang, ya kan, luwih sadar. Lah kalau kita sudah menemukan pada titik, jadi setiap pendengaran itu punya cakra, penglihatan itu punya titik kefokusan yang disebut cakra, penciuman juga, perasa juga, akhirnya menjadi satu. Nah itu yang dinamakan cakra, gitu kan. Nah cakra ini bila dilatih terus menerus, akhirnya orang cenderung mempunyai indera keenam. Nah makanya orang spiritual itu membangun diri, membangun apa namanya potensi yang ada di dalam diri, yaitu jiwa kita, roh kita. Akhirnya orang cenderung mesti mengkait-kaitkan dengan gaib. Padahal fungsi utama kan kita hanya untuk mencari ketentraman. Benar. Iya. Berarti garis besarnya indera keenam itu bisa dipelajari Mas ya? Indera keenam itu sifatnya horizontal. Horizontal ya. Ya. Horizontal itu lingkup bumi. Iya. Jadi macam-macam, bisa menerawang, akhirnya bisa pengobatan, macam-macam. Indera keenam. Bisa ketemu leluhur itu, bisa ketemu siapa yang nggak kelihatan, leluhur kita, mbah-mbah kita bisa telusuri. Nah nanti diolah lagi terus cakra kita. Cakra kita diolah di 4 unsur yang ada di dalam diri kita itu kan unsur air, tanah, bumi, angin. Itu disatukan menyawiji menjadi satu unsur.